Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di segmen Yuk Ngantuy. Apa kabar nih sobat Yuk Ngantuy sekalian pada hari ini? Nah, pada hari ini mungkin akan sedikit berbeda karena hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Hilmi Mutakin, dan yang akan menjadi pemateri atau narasumber yaitu Saudara Fauzan Fadilah. Bagaimana Saudara Fauzan Fadilah kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Gimana Saudara Hilmi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini temanya berbeda dengan tema-tema yang telah dibawakan pada segmen minggu lalu. Pada saat ini kita membawakan tema yang tentang birrul walidain dan surga di bawah tapak kaki ibu. Yang mana sebuah dalil menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jadi kita tuh disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Langsung saja kepada Saudara Dudut atau Fauzan Fadilah, apa sih birrul walidain itu maksudnya, artinya, penjelasannya? Mungkin sobat-sobat rujukers atau sobat Yuk Ngantuy belum tahu apa itu birrul walidain. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Hilmi sebelumnya. Pembahasan kita tentang birrul walidain gitu ya. Nah, dari ayat yang dibacakan Saudara Hilmi tadi itu merupakan rujukan bahwasanya anak untuk menghormati orang tua, mentaati segala perintah orang tua gitu. Jangankan menuruti perintahnya, berkata saja nggak boleh itu di dalam Al-Quran. Berkata saja kepada kedua orang tua kita nggak boleh. Gimana sih contoh perkataan itu? Kayak misalkan, nah beli beras dong ke warung, ibu mau masak beras gitu. Antar dulu, nah itu nggak boleh itu. Antar dulu nih lagi asik nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah selain itu juga birrul walidain itu sendiri merupakan etika Islam gitu. Etika Islam yang mana mengharuskan seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya. Bahkan perintah untuk menghormati kedua orang tuanya ini fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Wajib untuk setiap muslim mentaati dan menghormati kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya itu seorang non muslim sekalipun, kita harus wajib berbakti kepadanya. Berarti ini berlaku bukan untuk agama Islam saja, bukan untuk agama Islam tapi aja, tapi semuanya juga wajib gitu untuk menghormati kedua orang tuanya. Bahkan selain untuk berbakti kepada kedua orang tua ini, birrul walidain sendiri ini merupakan etika yang wajib dimiliki oleh setiap pemuda, yang mana yang lebih muda seharusnya lebih menghormati yang orang tua. Betul kan? Betul biasa sekali. Gitu, karena etikanya gitu. Orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Nah, etika-etika ini juga digunakan pada sahabat-sahabat Nabi gitu. Mereka menghormati orang yang lebih tua walaupun umurnya hanya beda 1 jam, 1 hari, 2 hari segala macam. Nah, mereka menghormati orang yang lebih tua daripadanya gitu. Kalau dalam bahasa Jawa mah sungkem lah ya. Sungkem. Geng mari. Iya. Ya, jadi seperti itu. Tapi gimana sih, atau gimana caranya biar bisa berbakti sama orang tua itu gimana? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua gitu. Nah, sebelum itu tadi kan saya sempat kelupaan tentang birrul walidain itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman belum paham nih, kenapa sih birrul walidain artinya menghormati orang tua gitu kan. Nah, kenapa? Jadi al-birrul walidain ini asal katanya dari albir. Albir itu baik, kelakuan yang baik. Nah, walidain sendiri orang tua. Jadi birrul walidain ini merupakan kelakuan yang baik terhadap orang tua gitu. Makna definisi arti katanya gitu ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Saudara Hilmi tadi tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua gitu. Nah, bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua tadi itu? Dengan mentaati segala perintahnya yang memang tidak berlainan dengan perintah Tuhan gitu. Ya misalkan kalau Allah kan menyuruh kita untuk sholat, mengaji, beribadah. Nah orang tua kita juga nyuruh kita tuh
nak sholat nak, nak ngaji nak, segala macam. Nah itu kan merupakan perintah-perintah Allah juga. Nah kita juga harus mentaati perintah tersebut gitu. Nah selain itu juga tadi tuh jangan berkata kasar kepada orang tua kita, apalagi mengatakan yang tadi disebutkan sama saudara Hilmi di awal tuh tentang ayatnya kan, tidak boleh mengucapkan kata kepada orang tua kita gitu. Apalagi sampai membentak itu tidak boleh. Benar banget itu, apalagi membentak gitu kan ya kan kita tahu sendiri anak-anak zaman now gitu kan, zaman sekarang gitu kan. Kayak elah segala macam. Nah terus juga mau memiliki keinginan misalkan mau HP baru segala macam, mau motor, marah-marah sama orang tuanya. Ma beliin motor baru dong, ma beliin HP baru dong. Nggak boleh. Apalagi itu sampai gitu kan. Ntar abis itu sambil ngancem ya. Kalau misalkan gak dibeliin iPhone atau motor, ntar nggak mau belajar, nggak mau sekolah. Iya, nah, parah banget kan, ya seperti itu. Teman-teman ya, kita akhir-akhir ini kita sering dengar tuh yang namanya berita tentang anak membunuh orang tuanya hanya karena ingin nggak dibeliin motor gitu. Banyak kan, tuh ya. Nauzubillah min zalik banget teman-teman itu perbuatan yang perbuatan setan yang tidak boleh kita tiru gitu, yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, semoga kita semua terhindar daripada itu teman-teman. Perbuatan itu. Iya. Nah, saya juga pernah baca nih di berita, katanya seorang anak dibangunin tidur siang sama ayahnya. Si anak itu ngamuk. Waduh. Padahal dibangunin tidur siang buat makan, buat sholat, tapi si anak itu malah ngamuk gitu ke orang tuanya, malah sampai mukul orang tuanya, kayak tar dulu lu gitu, ambil mukul. Itu parah banget ya sebetulnya. Parah banget itu, nauzubillah banget itu. Ya mungkin anak tersebut ya nggak sadar atau gimana, tapi memang itu perlakuan yang tidak boleh dilakukan oleh anak gitu. Apalagi kan yang namanya birrul walidain sendiri itu kan menghormati orang tua, apalagi itu orang tuanya membangunkan makan, sholat untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Nah selain itu juga kita sebagai anak menghormati kedua orang tua kita dengan cara yang lain, apalagi teman-teman. Nah kan tentunya kita hidup di dunia ini ya pasti akan, setiap manusia, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati itu. Kulun nafsin za'iqatul maut. Nah, jadi teman-teman, orang tua kita juga nggak bakal selamanya hidup sama kita gitu kan. Nah pasti ada kalanya, ada waktunya nanti orang tua kita meninggalkan kita terlebih dahulu. Oleh karena itu kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus senantiasa mendoakan mereka ketika nanti mereka sudah berpisah dengan kita, sesuai dengan hadis idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, jika anak Adam itu meninggal, ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang berbakti yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai anak yang berbakti, tentunya kita seorang muslim. Kita harus taat, harus berdoa, mendoakan kepada orang tua kita, yang mana al-waladin sholihin yad'ulah. Kita orang soleh gitu, orang muslim, sudah seharusnya mendoakan orang tua kita, apalagi orang tua kita nanti kelak udah meninggal dunia. Nah kita setiap sholat, setiap ada waktu sempetin doain orang tua. Itu merupakan suatu kegiatan berbakti kepada orang tua kita tatkala mana nanti ketika kedua orang tua kita sudah meninggalkan kita gitu kan. Nah itu kalau misalkan perbuatan anak soleh yang terhadap orang tua yang sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, alangkah baiknya harusnya anak itu kan memanfaatkan waktu dengan orang tuanya. Mumpung orang tuanya masih ada, gitu, kita berbakti kepada orang tua. Betul. Gitu kan. Mumpung masih ada, mumpung sama kita, belum nanti ketika udah nggak ada nanti bakal nyesel. Banyak anak yang begitu ya. Orang tua udah nggak ada baru nyesel. Aduh, ketika orang tuanya masih ada kayak leha-leha, disuruh susah. Tapi ketika udah nggak ada jadi nyesel. Aduh ya Allah. Benar banget. Gitu-gitu ya. Andai waktu bisa terulang kembali, aku akan berbakti kepada orang tua, kan ibaratnya begitu ya, yang nyeselnya ya. Ya namanya penyesalan itu kan pasti adanya di belakang gitu. Kalau di awal namanya pendaftaran gitu kan. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu dengan berbakti kepada orang tua sebelum waktunya terlambat, sebelum menyesal. Benar banget gitu. Nah selain itu juga kan pasti kita nih pernah mendengar yang namanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu, benar banget tuh. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang mana artinya itu surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Pasti dengar kan, pernah dengar hadis itu kan? Iya betul. Iya, teman-teman di rumah juga pasti dengar. Nah, namun
Namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut lemah. Hadis tersebut lemah. Nah, kalau kita ingin menyampingkan kedudukan hadis tersebut lemah itu dari hadis tersebut, al-jannah tahta aqdamil umat itu sangat bermanfaat sebenarnya buat kita. Kenapa? Itu bentuk salah satu caranya kita menghormati kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita gitu. Dengan hadis tersebut kita jadi ingat, oh bahwasanya di kakinya ibu kita nih bakal ada surga gitu. Nanti kalau kita melawan kepada ibu kita khususnya, dapat surga. Nah kita nggak dapat surga gitu. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan hadis itu lemah teman-teman. Tapi di redaksi hadis yang lain ada yang maknanya serupa dengan itu, dan kedudukan hadisnya itu hasan. Tingkatannya lebih tinggi, berarti hasan dia bisa dibilang kita bisa mempercayai hadis tersebut gitu Bisa kan. dijadikan rujukan. Nah, dari redaksi tersebut artinya kalau nggak salah dari Umayyah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berjihad kepadamu, berperang jihad kepadamu bersamamu gitu intinya. Nah, namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, apakah kamu masih memiliki kedua orang tuamu, khususnya ibumu? Terus pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masih memiliki kedua orang tuaku dan ibuku masih hidup ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, pulanglah dan berbaktilah kepada ibumu. Sesungguhnya surga ada di telapak kaki ibu. Oh iya betul. Begitu Rasulullah. Nah, itu merupakan suatu penggalan juga gitu kan. Nah, namun dari hadis tersebut juga kan ada penggalan cerita lain yang mana bahwasanya ibu memiliki derajat yang tinggi gitu, 3 tingkat lebih tinggi daripada ayah gitu kan. Dari kisahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid gitu, ada seorang pemuda juga menyambangi Rasulullah dan duduk di hadapan Rasulullah. Lalu bertanyalah pemuda tersebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku keduanya masih hidup. Siapakah yang harus lebih utama aku hormati? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibumu. Sampai 3 kali tuh si pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus saya hormati terlebih dahulu? Jawabannya ibumu. Yang keempat baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ayahmu. Nah, dari kisah-kisah tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya derajat seorang ibu itu 3 tingkat lebih tinggi daripada derajatnya seorang ayah. Yang mana kita tahu sendiri kan, kita yang mengandung kita kan ibu, yang melahirkan kita ibu, yang membesarkan kita walaupun kedua orang tuanya tapi lebih besar peran ibu gitu kan, mendidik, menyusui sampai kita besar tuh peran ibu sangat penting banget. Makanya di situ kita dibilang surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Teman-teman. Iya, berarti yang ibu itu lebih utama, tapi bukan berarti kita tidak taat atau berbakti sama ayah juga. Betul banget. Ayah kan juga menafkahi kita. Iya gitu. benar. Nah, yang menjadi tulang punggung lah gitu kan. Iya. Tulang punggung keluarga. Betul. Nah, selain itu juga kan dari pembahasan tentang al-jannah tahtal aqdamil umat itu banyak orang yang salah mengartikan atau menafsirkan dari hadis tersebut. Ya kan, nanti orang-orang yang awam gitu kan ngelihatnya, emang bener ya surga ada di bawah telapak kaki ibu? Coba ntar pas pulang lihat telapak kaki ibu ada surga nggak? Gitu kan. Orang-orang awam pasti begitu kan mikirnya kan ya. Betul. Nah, maksud dari hadis tersebut juga bukan ada di kaki ibu beneran, bukan di kaki telapak kaki. Kan dilihat pulang-pulang dilihat ya. Tadi pulang-pulang lihatlah ini kaki. Mana ya, bener gak kan? Banyak goretan. Ini emang ada surga di sini. Enggak mungkin Nggak gitu. begitu ya, bukan begitu. begitu. Nah, maksud dari di bawah telapak kaki ibu itu nanti kita derajatnya di surga akan di bawah ibu gitu istilahnya. Jadi kenapa hadis tersebut diciptakan begitu? Karena derajatnya ibu lebih tinggi di surga nanti, ibarat kata kayak kesannya kita ada di bawah telapak gitu, di bawah kaki lah, di bawah kaki ibu gitu. Bernaung gitu. Bernaung. Gitu. Iya, jadi begitulah pentingnya kita terhadap berbakti kepada orang tua, apalagi terhadap ibu yang telah mengandung kita, yang telah
menjaga kita, menyayangi kita juga. Terus juga dalam hadis juga kedudukan daripada berbakti kepada orang tua itu setelah tauhid atau sholat. Dalam hadis disebutkan ayu amalin ahabu ilallah. Seorang sahabat bertanya nih kepada Nabi kan, amal apa yang dicintai oleh Allah gitu kan. Yang pertama Rasul menjawab as-shalah ala waqtiha. Terus summa ayu, terus apa lagi? Birrul walidain. Yang kedua birrul walidain. Summa ayu, baru jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang saudara Dudut sampaikan tadi, lebih penting berbakti kepada orang tua daripada berjihad sama Rasul ya. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin hadis ini relevan sekali dengan apa yang disampaikan dengan saudara Dudut tadi. Nah, jadi kedudukan daripada birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu lebih penting daripada jihad. Terus setelah perintah untuk sholat. Jadi yang penting itu pertama sholat dan kemudian berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis itu keutamaan, hukum, kedudukan tentang berbakti kepada orang tua. Begitu apa yang saya sampaikan tadi di awal tentang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Terus tentang ayu amalin ahabu ilallah. Terus juga yang saudara Dudut sampaikan tadi. Maka dari itu bagi teman-teman di rumah, kaum milenial terutama ya, Betul. yang masih Labil gitu. iya kan, masih labil bisa sekali. terkontrol gitu. Jadi ayolah kita menaati kedua orang tua kita dalam berbuat baik, berbakti, menaati dalam perintah untuk sholat gitu, untuk makan dan lain sebagainya, yang mana perintah itu ditujukan untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kalau misalkan anak itu melawan orang tua, maka Allah akan marah gitu kan. Yang mana dalam sebuah dalil, apakah saudara tahu? Mungkin saudara lebih tahu. Masya Allah. Ya mungkin dalilnya tuh ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka dari itu janganlah kita membuat orang tua kita kesal, orang tua kita marah. Karena ya ridha Allah itu terdapat pada ridho orang tua, dan kemarahan Allah itu terdapat kepada kemarahan orang tua. Tapi orang tua juga harus sabar dalam mendidik anak gitu. Tidak boleh sedikit-sedikit marah, karena kan anak juga masih labil tadi ya, masih labil emosinya, masih dalam tahap pembelajaran juga, dalam pendewasaan. Maka dari itu orang tua juga tidak perlulah terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya gitu. Anak juga harus berbakti kepada orang tua. Jika saling berbuat baik satu sama lain antara anak dan orang tua dan anak, maka akan terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Ya mungkin cukup sekian apa yang kita bahas pada hari ini pada segmen Yuk Ngantuy tentang birrul walidain dan surga di bawah telapak kaki ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Dudut. Sama-sama.